Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Yorobun. Gimana nih kabar kalian semuanya? Pasti pada baik-baik aja kan? Di masa masih pandemi ini, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu stay safe. Tetap patuhi protokol kesehatan tentunya dan jaga kesehatan kalian karena suatu kesehatan itu mahal sekali harganya teman-teman. Nah yuk, sebelum bicara lebih banyak lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena menurut pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nurul Faikoh. Saya berasal dari Tuban, tepatnya di Desa Jatirogo, lulusan dari Pondok Pesantren Gondang Rojo, Prodi Manajemen Dakwah kelas D2. Di sini saya akan menceritakan kepada kalian kenapa sih saya bangga sekali menjadi mahasiswa manajemen dakwah. Poin yang pertama yaitu karena dalam prodi manajemen dakwah ini sendiri kita itu diajarkan untuk berani dalam menyampaikan suatu argumen kita kepada masyarakat setempat. Nah, bukan hanya itu. Kita juga diajarkan supaya kita berani dalam berpublic speaking di depan orang banyak. Poin yang kedua yaitu saya bangga menjadi mahasiswa manajemen dakwah karena lagi-lagi di sini kita itu tidak hanya diajarkan untuk menjadi seorang pendai atau pendakwah, akan tetapi di sini kita juga diajarkan bagaimana supaya kita dapat mengelola suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, bagaimana supaya kita itu dapat mengelola suatu perusahaan agar dapat berdiri dengan baik pula. Poin yang ketiga yaitu dimana kita sebagai mahasiswa manajemen dakwah sendiri banyak mendapatkan pelatihan seminar seperti halnya career coach ataupun juga seminar-seminar lainnya. Poin yang keempat dimana saya bersyukur sekali menjadi mahasiswa manajemen dakwah karena di sini itu teman-teman manajemen dakwah sangat baik-baik sekali, bahkan juga humble sekali. Di sini saya juga akan bercerita sama kalian gimana sih rasanya jadi mahasiswa jalur online dari semester 1 sampai semester 2 ini di rumah terus. Jadi ada asam, manis, pahitnya semuanya ada. Dimana waktu pertama kali saya menjadi mahasiswa online, saya itu sempat takut teman-teman. Saya berpikir kayak gini, gimana sih supaya kita itu dapet teman, apalagi saya juga gak pernah datang di acara meet up kelas. Lagi-lagi karena alasan lokasi dan juga masih pandemi seperti ini teman-teman. Jadi saya berharap semoga pandemi ini segera berakhir agar kita juga bisa kuliah offline dan bisa bertemu dan saling bersapa satu sama lain. Saya juga condong dalam mendalami suatu karakter tokoh dalam drama atau bisa juga disebut dalam berakting. Kenapa begitu? Karena saya sering sekali melihat film-film. Jadi secara tidak langsung saya itu next, keterampilan saya atau kemampuan yaitu saya mampu memanajemen waktu atau mengatur waktu sehingga jadwal-jadwal saya setiap hari itu tidak bertabrakan. Suka sekali dalam menirukan karakter-karakter dalam film yang saya lihat. Kemudian pesan saya kepada pemerintah Indonesia dan juga para pemuda Indonesia, yang pertama yaitu saya berharap kepada pemerintah Indonesia agar lebih tanggap lagi dalam menyikapi berita hoax di luar sana. Karena kalau zaman sekarang kita lihat ya teman-teman, berita hoax tuh banyak banget sampai kita itu kadang bingung itu berita hoax atau berita fakta, ya kan teman-teman? Saya berharap pada para pemuda Indonesia agar lebih kritis ketika terjadi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di bumi pertiwi Indonesia ini. Bukankah seperti itu teman-teman? Karena kita sebagai generasi milenial paling tidak kita itu peka terhadap kejadian yang ada di sekitar. Nah, ini dia menuju ke poin berikutnya, di mana bagian impian atau mimpi saya adalah saya ingin lulus dengan tepat waktu dan cum laude. Bukan hanya itu saja teman-teman, saya juga ingin bekerja di staf biro haji atau umroh, dan saya juga ingin untuk menaik gajikan kedua orang tua saya. Ini adalah bagian paling teman-teman. Kenapa paling Karena ini adalah bagian impian atau mimpi terbesar saya adalah
Ya, saya ingin mendirikan perusahaan sandbox di Indonesia seperti halnya di drama Korea Startup, yang para pekerjanya itu bukan hanya lulusan dari perguruan tinggi teman-teman, akan tetapi di sini itu yang lebih dikedepankan adalah skill atau kemampuan mereka yang mumpuni dalam bidang tersebut, yang mampu menyetarai dari lulusan perguruan tinggi. Kenapa sih teman-teman, saya itu ingin sekali mendirikan perusahaan sandbox di Indonesia? Karena menurut saya itu di Indonesia banyak sekali orang-orang pintar di Indonesia, akan tetapi salah satu problemnya yaitu perekonomian, sehingga mereka ini tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada. Ini dia poin yang terakhir, yaitu adalah harapan atau doa saya kepada kalian semuanya para pendengar, di mana saya berdoa supaya kita bisa menjadi generasi milenial yang membawa perubahan kepada bangsa, menjadi generasi milenial yang membawa perubahan pada bangsa ini agar lebih maju lagi ke depannya. Saya juga berdoa semoga kita calon-calon orang sukses di masa depan, bukan hanya sukses di dunia, tentunya juga menjadi seorang yang sukses di akhirat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah ketika tadi saya bercerita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.